Gunung Lawu, yang berada di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur, sejak lama menjadi tempat yang sakral. Puncaknya yang berkabut dan lerengnya yang sunyi sering dipandang sebagai gerbang antara dunia manusia dan dunia leluhur. Pada abad ke-15, ketika Majapahit mulai meredup, Gunung Lawu mendapat tempat khusus dalam imajinasi masyarakat Jawa. Tradisi lisan menyebutkan bahwa ketika kekuasaan Majapahit semakin melemah, akibat menghadapi tekanan dari dalam dan luar, para bangsawan dan abdi setia kerajaan berusaha menyelamatkan pusaka-pusaka kerajaan. Pusaka ini bukan hanya berupa keris, tombak, dan gaman atau senjata lainnya, tetapi juga emas, perak, serta permata, lambang kejayaan Majapahit. Cerita rakyat menyebut bahwa sebagian harta dan pusaka itu dilarikan ke lereng Gunung Lawu. Gunung ini memiliki banyak gua alami dan petilasan yang diyakini sebagai tempat penyimpanan atau persembunyian. Beberapa gua kemudian menjadi bagian dari tradisi ziarah di Lawu. Tradisi lisan lama menyinggung gua-gua Lawu sebagai tempat yang dijaga gaib. Petilasan Eyang Lawu dipercaya sebagai tempat Moksa Brawijaya kelima, raja terakhir Majapahit. Dalam kepercayaan rakyat, emas dan pusaka Majapahit yang disembunyikan di sana bukan semata harta benda, melainkan juga simbol kejayaan dan kekuatan spiritual yang harus dijaga agar tidak jatuh ke tangan musuh. Banyak tradisi Jawa menyebut bahwa Raja Brawijaya kelima tidak wafat secara biasa, melainkan moksa di Gunung Lawu. Ia diyakini lenyap bersama pusaka-pusaka kerajaan. Inilah sebabnya Lawu dianggap keramat, dan setiap peninggalan yang tersisa di lerengnya dipandang sebagai sisa-sisa kejayaan Majapahit. Di lereng Lawu terdapat pula Candi Cetho dan Candi Sukuh, dua candi bercorak Hindu yang dibangun pada masa akhir Majapahit. Relief dan arsitekturnya menunjukkan nuansa spiritualitas transisi saat Majapahit menghadapi perubahan besar. Banyak orang Jawa percaya, candi-candi itu adalah penanda bahwa Lawu menjadi benteng terakhir spiritual Majapahit. Sampai hari ini, masyarakat masih melakukan ziarah ke Gunung Lawu, terutama ke petilasan yang diyakini sebagai tempat moksa Brawijaya. Para peziarah biasanya membawa sesaji, berdoa, dan melakukan tirakat. Cerita tentang emas dan pusaka yang disimpan di Lawu tetap hidup, meskipun tidak pernah terbukti secara arkeologis. Bagi masyarakat Jawa, kisah emas Majapahit di Gunung Lawu adalah lebih dari sekadar harta. Ia adalah kenangan kolektif tentang kejayaan yang hilang, sekaligus simbol bahwa warisan Majapahit tidak lenyap, tetapi disimpan di tempat suci, menunggu untuk dikenang dan dihormati. Cerita rakyat tentang emas dan pusaka Majapahit di Gunung Lawu berasal dari tradisi lisan Jawa, khususnya yang mengaitkan keruntuhan Majapahit dengan moksa Raja Brawijaya kelima di Lawu. Harta itu diyakini disembunyikan di gua-gua dan petilasan di lereng gunung. Bukan sekadar sebagai kekayaan duniawi, melainkan simbol spiritual kejayaan Majapahit yang tetap abadi dalam ingatan masyarakat. Bagaimana menurut Anda? Tulis di kolom komentar. Bagi yang belum, jangan lupa subscribe. Terima kasih.